Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas 6 GPGSD, dengan dosen pengampu, Bapak Amirullah MPD. Kami izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai integrasi ilmu dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Novi Oktaviani, dan ada 5 rekan saya yang lain, yaitu Nur Aziza, Fitria Nurul Istiana, Maulidia Nabila, Maya Lutfatul Maulida, dan Najwa Rahmani Khouri. Manusia dalam bahasa Inggris adalah man, yang dapat dikaitkan dengan kata mens dari bahasa Latin, yang berarti ada yang berpikir. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, mereka juga merupakan makhluk sosial. Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat disebut society, artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Adapun Suharjono Swekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah yang pertama, manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang individu. Yang kedua, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Secara etimologis, kata kebudayaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal. Namun, ada pula anggapan bahwa kata budaya berasal dari kata majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi atau daya dari akal, yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kata kebudayaan itu sepadan dengan kata kultur dalam bahasa Inggris. Kata kultur itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti merawat, memelihara, menjaga, mengolah, terutama mengolah tanah dan bertani. Selo Sumarjan dan Soleman Soemardi merumuskan, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat, kemudian menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dapat juga disebut sebagai kebudayaan rohaniah. Para pakar antropologi budaya Indonesia umumnya sependapat bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya. Kata budaya adalah bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Setiap kebudayaan mempunyai 7 unsur dasar, yaitu yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan itu bisa berupa pandangan-pandangan atau interpretasi-interpretasi tentang masa lampau. Bisa berupa penjelasan-penjelasan tentang masa sekarang. Bisa berupa prediksi-prediksi tentang masa depan. Dan bisa juga berdasarkan common sense, akal sehat, kebijaksanaan yang dimiliki suatu bangsa, agama, ilmu pengetahuan, atau suatu kombinasi antara semua hal tersebut. Yang kedua, ada nilai. Nilai mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia dan masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga. Dengan perkataan lain, nilai itu berasal dari pandangan hidup suatu masyarakat. Pandangan hidup itu berasal dari sikap manusia terhadap Tuhan, terhadap alam semesta, dan terhadap sesamanya. Yang ketiga, ada norma dan sanksi. Norma adalah standar yang ditetapkan sebagai garis pedoman bagi setiap aktivitas manusia. Sedangkan sanksi adalah ganjaran ataupun hukuman yang memungkinkan orang mematuhi norma.
Yang keempat ada simbol. Simbol adalah sesuatu yang dapat mengekspresikan atau memberikan makna. Yang kelima ada teknologi. Sebagai hasil penerapan ilmu, teknologi adalah cara kerja manusia. Dengan teknologi, manusia secara intensif berhubungan dengan alam dan membangun kebudayaan dunia sekunder yang berbeda dengan dunia premier atau alam. Yang keenam, ada bahasa. Bahasa adalah gudang kebudayaan. Berbagai arti yang diberikan manusia terhadap objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan perilaku merupakan jantung kebudayaan. Dan bahasa merupakan sarana utama menangkap, mengkomunikasikan, mendiskusikan, mengubah, dan mewariskan arti-arti ini kepada generasi baru. Yang terakhir ada kesenian. Setiap kebudayaan memiliki ekspresi-ekspresi artistik melalui karya-karya seni seperti seni sastra, seni musik, seni tari, seni lukis, dan seni drama. Manusia mengekspresikan ide-ide, nilai-nilai, cita-cita, serta perasaan-perasaannya. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan paling tidak memiliki 3 wujud. Yang pertama, wujud ideal. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem sosial. Masyarakat dengan segala norma yang dimilikinya merupakan dasar aktivitas manusia. Yang ketiga, kebudayaan fisik. Meliputi semua benda atau objek fisik hasil karya manusia, seperti rumah, gedung, jalan, dan sebagainya. Antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan memperlihatkan suatu hubungan koneksitas, di mana dari hubungan itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau manusia yang melahirkan kebudayaan, dan di masyarakatlah kebudayaan itu hidup, tumbuh, dan berkembang yang diperlukan oleh masyarakat atau manusia untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur di dalam masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor dari dalam contohnya seperti keadaan ekonomi, sedangkan faktor dari luar contohnya seperti bencana alam. Kajian perubahan sosial menurut Progres tahun 1987 membagi atas 3 kategori perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada immanent change, dipengaruhi oleh faktor dari dalam. Yang kedua ada selective contact change, yaitu dipengaruhi oleh faktor dari luar. Yang ketiga ada direct contact change, yaitu dipengaruhi dengan adanya faktor dan ide baru dari luar. Dimensi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi perubahan sosial pada struktur. Artinya, perubahan struktur merupakan perubahan kepada perilaku masyarakat akibat adanya faktor dari dalam maupun dari luar. Yang kedua ada dimensi perubahan sosial pada budaya. Artinya, perubahan kepada nilai atau adanya ide yang dibangun dalam masyarakat terkait faktor dari dalam diri sendiri maupun faktor luar yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada dimensi perubahan sosial pada interaksional. Artinya, masyarakat yang dipengaruhi oleh masuknya teknologi mengakibatkan hubungan sehari-hari semakin menjauh. Ada beberapa teori perubahan sosial dalam perubahan ekonomi dan perubahan budaya. Yang pertama ada teori evolusi. Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahwa evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sistem kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, Tonis berpendapat bahwa masyarakat berubah dari tingkat peradaban sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Yang kedua ada teori konflik. Dalam teori perubahan sosial ini tentu saja memandang konflik sebagai sumber terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Teori ini melihat masyarakat dalam 2 kelompok atau kelas yang saling berkonflik, yaitu kelas bourgeois dan kelas proletar. Berikut beberapa teori perubahan sosial dalam perubahan ekonomi dan perubahan budaya. Ada teori Dahrendorf. Teori perubahan oleh Dahrendorf berisi tentang hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat.
perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial akan berakibat kepada nilai. Dalam bukunya, Strategi Kebudayaan, C.A. Van Persson menjelaskan 3 tahap perkembangan kebudayaan, yaitu yang pertama ada tahap mitis. Tahap mitis adalah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitarnya, yaitu kekuatan dewa-dewa alam raya atau kekuatan kesuburan seperti dipentaskan dalam berbagai mitologi bangsa primitif. Yang kedua, ada tahap ontologis. Tahap ontologis adalah sikap manusia yang tidak lagi dalam kepungan kekuasaan mitis. Manusia secara bebas ingin meneliti segala hal ihwal yang ada di dalam alam ini. Yang ketiga, ada tahap fungsional. Tahap fungsional adalah sikap manusia tidak lagi terpesona oleh lingkungannya, atau sikap mitis. Ia juga tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak terhadap objek-objek penyelidiknya, atau sikap ontologis. Tetapi, ia juga ingin mengadakan relasi-relasi baru dengan segala sesuatu di dalam lingkungannya. Piagam Madinah dalam bahasa Arab Sahifatul Madinah juga dikenal dengan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib yang sekarang bernama Madinah di tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Kharaj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sebuah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah, sehingga membuat mereka menjadi di satu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut dengan ummah. Adapun Piagam Madinah mempunyai arti tersendiri bagi penduduk Madinah. Dengan memberikan kebebasan beragama juga telah mendapatkan jaminan bagi semua golongan. Yang lebih ditekankan adalah kerjasama dan kesamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik di dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW terletak pada kepribadiannya yang dikenal dengan sidik, amanah, tablik, fatonah, serta ketidakpeduliannya dengan kepentingan materi dan ambisi pribadi, bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Masyarakat Madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Meski Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung bentuk masyarakat yang ideal, namun tetap memberikan arahan atau petunjuk mengenai prinsip-prinsip dasar dan pilar-pilar yang terkandung dalam sebuah masyarakat yang baik. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Ali Imran ayat 110. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.